Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, siapin cemilan, dan jangan lupa nonton. Kisah yang mau aku bahas kali ini bener-bener bikin aku kagum ya teman-teman. Karena walaupun ada hal yang sangat-sangat buruk terjadi, tapi dari cerita ini kita tahu ternyata masih banyak ya orang-orang baik yang mau susah-susahan untuk nyelamatin orang lain. Jadi ceritanya tuh ada satu kelompok penjelajah gua di Prancis yang melakukan ekspedisi, tapi akhirnya mereka malah terjebak di dalam gua itu. Dan ini adalah misi penyelamatan terlama dan terbesar yang pernah terjadi di Prancis sampai saat ini guys. Aku dengar ceritanya pun bener-bener terharu banget ya, gimana para tim penyelamat tuh berusaha keras banget, nggak ada yang menjamin keselamatan mereka juga bahkan ya teman-teman. Tapi mereka nggak menyerah, mereka nggak berhenti, mereka tetap terus melakukan misi penyelamatan itu sampai akhirnya setelah beberapa hari, tepatnya 10 hari, perjuangan keras mereka membuahkan hasil. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Insidennya terjadi pada tanggal 13 November 99. Jadi hari itu ada satu kelompok penjelajah gua yang terdiri dari 7 orang pria mau melakukan ekspedisi. Dan mereka ini berasal dari Gramat, Prancis. Yang paling muda di kelompok itu baru berumur 19 tahun teman-teman. Dan dia pun belum punya pengalaman sama sekali nih menjelajah gua. Untungnya yang 6 orang lainnya itu memang sudah beberapa kali punya pengalaman menjelajah gua. Jadi mereka tuh bisa membimbing dan mengajarin yang satu inilah ya. Gua yang mau mereka kunjungi bernama Vitahel, dan ekspedisi ini memang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari dari beberapa bulan sebelumnya bahkan, karena memang ya butuh banyak persiapan teman-teman. Walaupun guanya ini nggak begitu jauh dari rumah mereka, tapi gua ini termasuk salah satu gua yang mempunyai sistem dan keadaan dalam yang lumayan rumit dan ekstrim. Dimana cuma ada satu pintu masuk ke sana, dan panjang guanya itu sekitar 14 km di bawah sawah dan hutan. Jadi gua yang beneran panjang banget ya teman-teman, dengan struktur dalamnya, sistem dalamnya yang pastinya juga rumit, dan ada sungai bawah tanahnya juga di sana. Tujuan ekspedisi mereka ke dalam gua itu adalah untuk mengikuti arus sungai dan menemukan, mengunjungi bagian-bagian di dalam gua yang belum pernah dikunjungi oleh orang-orang lain selama 15 tahun terakhir. Gua ini tuh cuma punya satu jalan masuk, dan jalan masuknya pun itu bukan yang lebar seperti pada umumnya, tapi seperti lubang kecil yang kayaknya cuma cukup buat 1 atau 2 orang gitu ya teman-teman, karena emang nggak begitu besar. Jadi macam sumur gitulah ya. Dan panjang jalan masuk seperti sumurnya itu pun 40 meter, baru deh bisa sampai ke dalam gua, dan baru deh mereka bisa nginjekin kaki ke tanah. Dan itu pun pas pertama masuk ke sana itu udah ada air ya di dalam guanya. Emang nggak dalam sih, cuma sekitar sebetis aja. Setelah sampai di bawah, mereka mengikuti arah menuju ke hulu sungai, tapi sayangnya perjalanan mereka ini akan menjadi mimpi buruk teman-teman. Setelah 12 jam mereka menelusuri gua itu, ternyata hujan besar turun diikuti badai dan petir juga, dan ini terjadi cukup lama, rata di semua wilayah sana. Jadi ya pastinya air hujan membanjiri gua tersebut ya teman-teman. Untungnya mereka sudah siap dengan peralatan yang lengkap, dan salah satu peralatan yang mereka bawa adalah ban pelampung. Mereka pakai itu, jadi masing-masing dari mereka duduk di atas ban pelampung supaya mengambang ya di atas air dan gak tenggelam. Jadi setelah 12 jam perjalanan di dalam gua itu, mereka sudah sampai di bagian gua yang lumayan tinggi itu teman-teman. Nah setelah mereka mengambang di atas ban itu, jarak mereka ke langit-langit gua itu cuma sekitar 1,5 meter aja. Jadi kalian bisa bayangin ya sedalam apa tuh airnya. Mereka selamat dari banjir itu, mereka nggak tenggelam, tapi tetap aja mereka terjebak di sana. Mereka nggak bisa kemana-mana. Nah saat itu mereka ingat kalau keesokan harinya mereka itu harusnya bertemu dengan satu kelompok penjelajah gua lainnya. Jadi kalau misalkan besok mereka nggak datang nemuin, pastinya kelompok penjelajah gua ini bingung kan, nih mereka pada kemana? Hubungin keluarga mereka juga pastinya keluarga mereka nggak tahu, dan akhirnya pastinya keluarga mereka bakal menghubungi pihak berwenang untuk mencari mereka. Itu adalah satu-satunya harapan mereka.
kayak ya udah deh, nanti mungkin keluarga kita tuh bakal ngubungin pihak berwenang dan bakal kirim orang untuk nyelamatin kita gitu. Karena memang saat itu mereka benar-benar udah nggak punya daya upaya ya teman-teman, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Apalagi di dalam gua itu suhu airnya 8-9 derajat Celcius, jadi benar-benar dingin banget. Oksigen di sana pun sedikit banget, apalagi mereka bertujuh dan masing-masing pada saat bernafas itu pasti kan mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida yang kalau terhirup lagi sama mereka itu bisa berbahaya. Semakin banyak karbon dioksida di dalam tubuh manusia itu bakalan semakin berbahaya ya teman-teman. Bisa mempercepat detak jantung, dan kalau misalkan udah banyak banget gitu ya karbon dioksida yang terhirup, itu bisa membuat kelumpuhan pernafasan, bisa jadi kejang-kejang, bisa koma, bahkan juga kematian teman-teman. Dan bener aja seperti yang mereka pikirin, setelah 3 hari keluarga nggak dapet kabar dari mereka, akhirnya keluarga menghubungi pihak berwenang, menghubungi tim penyelamat untuk mencari mereka. Para anggota penyelamat gua yang ada di Prancis berbondong-bondong datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Tim penyelamat membuat satu markas di atas gua untuk mengatur strategi apa kira-kira yang bisa digunakan untuk menyelamatkan para penjelajah gua yang terjebak ini teman-teman. Tapi karena saat itu pintu masuk dipenuhi air, jadi mereka nggak bisa main masuk aja, mereka harus menunggu supaya airnya itu bisa surut. Dan apalagi seperti yang aku bilang tadi, yaitu satu-satunya pintu masuk ke dalam gua. Di dalam gua mereka bertujuh nggak bisa ngelakuin apa-apa selain menunggu ada yang menyelamatkan mereka. Dan tiba-tiba aja saat mereka lagi duduk di atas ban itu, air di dalam gua tuh surut. Memang bagus sih airnya jadi surut, tapi surutnya ini bener-bener yang langsung tiba-tiba seperti nyedot mereka gitu ya teman-teman. Dan kalau sampai mereka tuh kesedot ya mereka bisa jadi nggak selamat, karena bisa diputer-puter sama airnya dengan arusnya yang deras juga, dan mereka bakalan terbentur sama batu-batu yang ada di dalam gua itu. Untungnya pas air menyurut mereka lihat ada tepian yang rada tinggi dan itu lebarnya sekitar 3 meter, akhirnya mereka naik ke situ. Tapi sebelumnya nggak kelihatan sama mereka karena kerendam air. Mereka bertujuh akhirnya diam di tepian itu dulu untuk sementara, karena walaupun airnya sudah surut tapi masih belum cukup untuk bisa mereka lewati sampai ke pintu masuk teman-teman. Jadi mereka berencana untuk bertahan dulu di sana selama beberapa hari sampai airnya benar-benar surut dan bisa mereka lewatin. Mereka mulai mengatur persediaan makanan yang tersisa supaya cukup buat semua anggota untuk beberapa hari ke depan. Mereka tahu kalau mau selamat, mereka harus mengatur persediaan makanan dengan sangat-sangat hati-hati. Begitu juga dengan air minum teman-teman. Tapi untungnya mereka tuh bawa satu tablet yang bisa mensterilkan air supaya bisa diminum. Jadi mereka bisa menampung air yang jatuh dari langit-langit gua, ditaruh di dalam botol, terus dimasukin tablet tersebut deh. Mereka juga atur penerangan sebaik mungkin supaya mereka nggak kehabisan penerangan. Seperti yang kalian tahu ya, di gua itu kan pastinya gelap gulita banget. Air di pintu masuk sudah mulai surut, akhirnya beberapa petugas penyelamat masuk ke dalam gua untuk mencari keberadaan 7 penjelajah yang terjebak itu. Dan saat itu tim penyelamat tahu dari keluarga ke-7 orang ini, dari teman-teman mereka, kalau ternyata mereka bertujuh ini mau mengunjungi beberapa poin atau beberapa bagian tertinggi yang ada di dalam gua. Jadi tim penyelamat saat itu berpikir kalau mereka bertujuh tuh sudah berhasil sampai ke salah satu bagian tertinggi tersebut, kemungkinan besar ya mereka semua tuh masih hidup. Tim penyelamat memakai segala macam peralatan yang lengkap dan juga peralatan yang canggih. Salah satunya adalah kayak yang memang khusus dibuat untuk bisa masuk ke dalam gua. Jadi kayaknya tuh kayak kayak tiup gitu ya teman-teman. Rencana mereka ya untuk masuk ke dalam gua, pergi sejauh mungkin sampai mereka menemukan keberadaan 7 penjelajah yang terjebak itu. Ada 2 orang petugas penyelamat yang sudah sangat berpengalaman. Mereka masuk ke dalam gua membawa peralatan yang canggih itu dan membawa kayak tersebut. Tapi ternyata walaupun di pintu masuk airnya itu udah surut, di dalam gua airnya itu masih lumayan besar, lumayan tinggi, dan arusnya juga deres banget teman-teman. Jadi mereka naik kayak ya harus bener-bener seimbangin. Udah gitu jarak dari mereka ke langit-langit gua itu nggak jauh, cuma sekitar 1 meteran aja. Jadi mereka benar-benar harus sambil nunduk gitu ya, ngendarain kayaknya. Kalau mereka sampai salah gerakan sedikit, kayaknya itu bisa sampai terbalik dan mereka ya pokoknya berbahaya banget deh ini misinya ya teman-teman. Akhirnya setelah 5 jam berjuang keras menelusuri gua, mereka sampai juga di bagian tertinggi gua yang pertama yang disebut sel Dukon. Mereka berharap banget kalau ke-7 anggota tim yang terjebak ada di sel Dukon ini, karena mereka yakin bagian ini cukup tinggi, jadi pas tadi air membanjiri gua, bagian ini nggak kena gitu loh, nggak sampai tergenang air lah. Nah, untuk mencapai ke sel Dukon ini, mereka juga harus mendaki dulu teman-teman. Jadi misalkan bentuknya kayak gini, sel Dukon itu di sini, nah mereka tuh ada di sini, bagian sini. Jadi mereka harus mendaki dulu untuk sampai ke atasnya. Setelah mendaki setinggi kurang lebih 15 meter,
meter dan membutuhkan waktu 5 jam untuk mendaki itu. Mereka akhirnya sampai di bagian atas Sel Ducon. Tapi mereka cuma bisa kecewa karena di atas sana nggak ada satupun orang, apalagi pas mereka lihat di langit-langitnya itu ada plastik yang terjepit, dan itu membuktikan kalau air sempat menggenangi Sel Ducon tersebut. Jadi memang airnya waktu itu berarti tinggi banget ya. Jadi nggak mungkin para penjelajah gua yang terjebak berlindung di sana. Kalaupun mereka berlindung di sana, pasti udah tenggelam gitu ya, udah ke bawah air. Tapi pastinya tim penyelamat nggak mau menyerah. Mereka masih mau berasumsi kalau para penjelajah gua yang terjebak itu masih hidup. Jadi mereka berpikir, oh berarti mereka bertujuh ini mungkin berlindung di tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, tempat lebih tinggi selanjutnya masih sekitar 2 km lagi jauhnya ke arah hulu sungai. Dataran tinggi itu disebut Clé de Voûte. Mereka berdua niatnya mau terusin perjalanan sampai ke Clé de Voûte itu, tapi ternyata air di dalam gua tuh semakin naik dengan sangat cepat, dan mereka berdua terpaksa keluar dari gua, kembali ke markas, dan mereka harus memikirkan rencana yang baru. Pada hari keempat, mereka bertujuh masih ada di dalam gua, nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuma bisa menunggu. Dan saat itu kelaparan udah benar-benar melanda mereka. Yang ada di pikiran mereka tuh cuma makan, makan, dan makan aja. Karena memang kan mereka sudah beberapa hari makan cuma sedikit aja. Untuk menghemat makanan, mereka memutuskan untuk makan 12 jam sekali. Jadi kalian bisa bayangin laparnya kayak apa ya guys. Untungnya mereka punya kompor kecil, jadi bisa dipakai untuk ngangetin air minum mereka. Jadi mereka bisa minum air hangat, ngangetin tubuhnya gitu ya. Mereka juga menghemat bahan bakar untuk lampu yang tinggal sedikit aja. Jadi mereka itu pakai penerangannya ya, kayak ada api kecil di atas helmnya teman-teman. Dan untuk menyalakan apinya itu mereka harus pakai bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu juga tinggal sedikit, jadi benar-benar dihemat-hemat sama mereka. Mereka harus nyisain penerangan kalau misalkan nanti air udah surut, jadi mereka bisa cari untuk jalan keluarnya ya dari sana. Kalau nggak punya penerangan, gimana cara nyari jalan keluarnya kan? Sementara itu di markas, tim penyelamat sudah mempunyai rencana yang baru nih teman-teman. Jadi mereka berpikir kalau mencapai ke Clé de Voûte lewat jalur gua, lewat bawah tanah itu, jadi mereka punya cara untuk bisa mencapai Clé de Voûte dengan cara yang lebih cepat dan juga pastinya lebih aman. Nah, rencananya mereka tuh mau membuat beberapa lubang untuk menjadi akses masuk para tim penyelamat ke dalam gua, dan lubangnya itu mau dibuat juga nggak jauh dari Clé de Voûte. Jadi mereka kayak bisa motong jalan gitu ya teman-teman. Mereka masuk ke lubang itu dan bisa lebih cepat sampainya ke Clé de Voûte. Mereka langsung panggil ahli topografi. Jadi topografi itu adalah ilmu tentang permukaan bumi ya teman-teman. Ahli topografi ini bertugas untuk menentukan di mana kira-kira lubang itu bisa dibuat gitu, aman nggak kalau di situ. Nah, mereka lah itu yang meneliti. Dan ini benar-benar penting banget ya guys, nggak boleh sampai salah, nggak boleh sembarangan. Kalau mereka salah nentuin lubangnya 30 cm aja, semua sistem guanya itu bisa hancur, rencana mereka bisa gagal. Di hari ke-6 keadaan kembali parah, hujan lebat turun lagi, jadi di gua itu airnya kembali naik. Stok makanan untuk mereka bertujuh juga sudah hampir habis, bahan bakar untuk penerangan juga udah habis total, jadi mereka benar-benar gelap-gelapan tuh di dalam gua. Kalian bayangin gak sih terjebak di dalam gua tanpa penerangan sama sekali, stok makanan yang tipis, kedinginan. Jadi kalaupun nanti airnya udah surut, mereka nggak bakalan punya tenaga ya untuk cari jalan keluar. Satu-satunya harapan mereka adalah ada orang yang datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Apalagi di hari ke-7, persediaan tablet untuk mensterilkan air minum milik mereka itu juga udah habis. Di hari ke-7 itu berita tentang mereka sudah menyebar ke seluruh dunia, bukan cuma di Prancis aja. Banyak banget reporter dari negara-negara tetangga yang datang ke sana untuk meliput berita ini. Banyak juga orang-orang yang datang ke sana untuk sekedar melihat, sekitar 200 sampai 300 orang berkumpul di sana. Dan ini katanya jadi tantangan tambahan buat para tim penyelamat, teman-teman. Terutama mereka harus jaga baik-baik kalau misalkan nanti ada kabar buruk. Mereka nggak mau sampai media yang tahu duluan sebelum keluarganya para penjelajah gua itu. Di hari ke-8, ahli topografi berhasil menentukan titik di mana lubang itu bisa dibuat. Langsunglah didatangkan mesin yang gede-gede banget tuh, langsung dibor ya teman-teman. Tapi pengeborannya itu pun bener-bener susah, rumit, batu-batu yang harus mereka bor tuh bener-bener keras banget ya. Dan pengeborannya itu ya butuh waktu yang lumayan lama. Tapi akhirnya mereka berhasil membuat lubang yang gak jauh dari Clé de Voûte. 2 orang petugas penyelamat yang tadi masuk lagi ke dalam gua lewat lubang yang baru dibuat itu dan mencoba mencari keberadaannya 7 penjelajah yang terjebak di Clé de Voûte. Mereka yakin kalau bisa nemuin gang atau lorong untuk ke hulu sungai, mereka juga akan menemukan 7 orang itu. Tapi setelah berjalan sekitar 300 meter, nggak ada tanda-tanda sungai, nggak ada tanda-tanda ke-7 orang itu juga. Jalanannya pun banyak penghalang ya teman-teman, banyak tanjakan dan banyak batu-batunya. Tapi setelah jalan lebih jauh lagi, mereka nemuin satu celah, dan saat mereka
mereka masuk ke dalam celah itu, mereka bisa mendengar suara aliran sungai. Saat itu juga mereka langsung teriak-teriak, berharap kalau ada jawaban, kalau ketujuh orang itu mendengar teriakan mereka. Tapi sayang nggak ada jawaban, teman-teman. Nah, sebenarnya kedua petugas penyelamat ini sudah yakin banget kalau misalkan ketujuh orang itu masih hidup dan terjebak di dalam gua, pasti lokasi mereka tuh udah nggak jauh dari sana. Tapi mereka berdua ini kan sudah melakukan misi penyelamatan selama berjam-jam dengan tantangan, halangan yang sangat-sangat melelahkan fisik mereka, dan mereka udah kecapean banget, mereka udah nggak bisa lagi ngelanjutin perjalanan. Jadi mereka kabarin markas dan bilang kalau mereka sudah menemukan gang menuju ke hulu sungai itu, tapi mereka udah kecapean banget, jadi nggak bisa nerusin perjalanan. Akhirnya mereka keluar dari gua dan kembali ke markas. Tim penyelamat pun mengirimkan 2 petugas baru untuk masuk ke dalam gua dan melanjutkan misi penyelamatan. Jadi 2 orang yang masih fresh, masih seger lah gitu ya. Mereka berdua ini jadinya nggak begitu kesulitan ya, karena tim sebelumnya itu sudah menemukan jalannya, jalurnya untuk menuju ke sungai itu. Jadi dia tinggal ngikutin tim sebelumnya aja. Karena di dalam gua itu nyari jalan yang tepat tuh ya susah banget. Kalau misalkan jalurnya itu udah ketahuan ya udah gampang gitu ya. Jadi tim yang baru ini bisa dengan cepat mencapai Cledewood. Setelah mereka sampai di Cledewood, mereka langsung teriak berharap ada jawaban, dan kali ini harapan mereka terwujud, teman-teman. Mereka mendapat jawaban, teriakan dari ketujuh orang yang terjebak itu. Akhirnya mereka berhasil ditemukan, teman-teman, setelah 9 hari yang sangat panjang dan berat, terjebak 100 meter di bawah tanah. Butuh usaha yang keras banget. Akhirnya mereka berhasil diselamatkan. Mereka ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat lemah pastinya ya, teman-teman. Tapi untungnya mereka masih bertahan hidup gitu loh. Mereka sendiri pun bilang nggak nyangka kalau mereka berhasil sejauh ini. Satu persatu dari ketujuh penjelajah gua ini dikeluarkan dari dalam gua, dan yang pertama kali dikeluarkan adalah yang paling muda di antara mereka yang masih berusia 19 tahun itu. Saat dia keluar, orang-orang yang sudah menunggu di luar, keluarganya langsung pada nangis, tepuk tangan, orang-orang juga tepuk tangan, semua tim penyelamat juga ikut bahagia, mereka tepuk tangan, dan pastinya itu momen yang berharga banget ya teman-teman. Dan tim penyelamat bilang saat mereka melakukan misi ini ada banyak banget tantangan fisik dan mental yang harus mereka lalui, yang harus mereka alamin, tapi support yang paling besar yang sangat membantu mereka adalah dari keluarga para ketujuh orang yang terjebak ini. Jadi keluarga mereka itu kan datang ke lokasi, teman-teman, bikinin kopi, bikinin makanan untuk tim penyelamat, dan anggota keluarga cowoknya tuh pada ikut juga membantu secara fisik di sana. Mereka memberikan dukungan dan semangat yang memang diperlukan banget gitu sama tim penyelamat. Ketujuh penjelajah yang terjebak pun mereka bilang sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam misi penyelamatan yang sudah menolong mereka, menyelamatkan nyawa mereka. Mereka nggak tahu katanya mau balas dengan apa. Dan momen yang paling nggak bisa mereka lupain adalah pas pertama kali mereka ngelihat muka tim penyelamat saat di dalam gua. Itu adalah momen yang bener-bener nggak akan pernah mereka lupain. Dan pastinya pengalaman kayak gini membekas banget ya di kehidupan seseorang, di memori mereka. Akhirnya banyak dari ketujuh orang ini yang menjadi petugas penyelamat juga, teman-teman. Mereka bilang banyak pelajaran yang bisa diambil, diantaranya untuk lebih hati-hati dan lebih menghargai hidup. Oke, itu dia cerita kita kali ini guys. Aku sih salut banget ya sama tim penyelamatnya, benar-benar pantang menyerah dan memanfaatkan keahlian mereka sebaik mungkin sampai akhirnya ketujuh orang ini bisa selamat ya. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!